Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heskia Nego dengan NIM 3333230070 dari kelompok 12. Pada video tutorial kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menyelesaikan persoalan distribusi probabilitas discrete dengan menggunakan software Excel dan RStudio. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke dalam persoalannya terlebih dahulu. Di soalan pertama, sebuah mesin pengepakan produk di pabrik memiliki probabilitas 0,1 untuk mengalami kerusakan pada setiap unit yang diproses. Berapa peluang bahwa kerusakan pertama akan terjadi pada unit yang ketujuh? Nah, untuk soal yang pertama ini, kita akan gunakan distribusi geometrik. Kenapa? Karena setelah kita mendapatkan kesuksesan yang pertama, kita tidak melanjutkan percobaan lagi. Berbeda dengan distribusi negatif, binomial negatif, yang kita tuh akan terus melakukan percobaan hingga kita mencapai kesuksesan yang telah ditentukan. Nah, oleh karena itu kita langsung masuk saja ke Excel-nya. Untuk jumlah percobaan yang kita lakukan itu ada 7 nih, karena kita mencari hingga ke unit ke-7. X-nya 7. Untuk number of suksesnya, jadi yang kejadian sukses itu berapa kali yang kita harapkan. Nah, kita kan cuma mencari kerusakan pertama kan, berarti satu aja. Tuh. Untuk number fails-nya, yang fails itu kan kalau yang sukses itu satu, berarti yang tidak suksesnya ini atau gagalnya adalah 7 kurang satu, yaitu 6. Untuk probabilitasnya berapa? Probabilitasnya itu ada di 0,1. Terus nih, 0,1. Akumulatifnya kita buat false. Karena kita mencari berapa sih probabilitas dari em, item atau kejadian yang kita tentukan. Kita masuk ke dalam formulas. Untuk mencari hasilnya ini kita menggunakan formulas. Lalu kita ke insert function. Kita pilih statistik. Statistik. Kalau pilih negatif binomial distribution. Nah, number failsnya kan 6. Number suksesnya itu 1, probabilitasnya itu 0,1, pematrisnya false. Jadi peluangnya itu ada di angka 0,053144 atau 5%. Nah, jadi 5,3% itu peluang kita untuk mendapatkan kerusakan pertama terjadi pada unit yang ketujuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang kedua. Soal kedua, dalam satu minggu, rata-rata 4 kerusakan mesin terjadi di pabrik. Berapa peluang bahwa dalam satu hari tertentu akan terjadi 2 kerusakan mesin? Jadi dalam satu minggu, itu terjadi rata-rata di mana kerusakan mesinnya itu ada 4 kerusakan mesin yang terjadi. Nah, berarti di dalam satu harinya itu ada 4/7 atau 0,57 kerusakan mesin yang terjadi. Nah, berapa sih peluang bahwa dalam satu hari ini akan terjadi 2 kerusakan mesin? Nah, ini kita menggunakan distribusi Poisson karena di sini kita mencari probabilitas dari suatu peristiwa yang terjadi dalam interval waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini interval waktunya itu adalah secara harian. Nah, di mana kita melihat nih berapa sih peluang bahwa terjadi 2 kerusakan mesin. Nah, di interval waktunya itu tetap gitu. Dan interval waktunya itu adalah harian. Kita langsung masuk saja ke dalam Excel. Mohon kita menggunakan. Untuk X-nya, berapa sih kerusakan yang kita harapkan dalam sehari? 2. Boleh kita masukkan 2 untuk X-nya. Untuk kata-katanya, karena kata-katanya adalah 4 per minggu. Berarti per harinya itu 4 dibagi 7. 4 dibagi 7. Untuk kumulatifnya, kita buat false. Kenapa? Karena kita mencari probabilitas dari kejadian ini, jadi kita menggunakan false. Nah, untuk mencari hasilnya itu sama seperti tadi, kita menggunakan function lagi. Kita insert function, statistikal, kita pilih yang Poisson.dis. Nah, ini dia. Pilih. Untuk X-nya kita pilih yang dua ini. Kemudian kita pilih 0,57. Formulatifnya kita pilih false. Nah, berarti peluang peluang terjadinya 2 kerusakan mesin dalam sehari itu ada di angka 9,2%. Nah, seperti itu.
Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Di sebuah gudang, terdapat 50 kotak dengan 10 kotak berisi barang cacat dan 40 kotak berisi barang yang baik. Nah, jika seorang pekerja secara acak memilih 8 kotak untuk diperiksa, berapa peluang bahwa dia akan menemukan tiga kotak cacat? Untuk soal yang ketiga ini, kita menggunakan distribusi hypergeometrik. Kenapa? Karena kita di sini sampel random, memilih n sampel random dari sejumlah item. Nah, di sini kan ada 50 kotak ya. Nah, dengan 10 kotak tuh barang cacat, berapa kotak barang baik. Nah, kita tuh memilih sampel randomnya tuh. Kita mengambil 8 kotak kan, 8 kotak. Dan kita akan lihat nih berapa sih peluang bahwa kita akan menemukan 3 kotak yang cacat gitu. Nah, jadi kan kita mengambil sampel random dari sejumlah item. Nah, kayak gitu loh. Nah, kita langsung masuk ke Excel-nya. Oke, kita kan mengambil sampelnya berapa? Kita mengharapkan tiga nih, 3 kotak cacat. Nah, kita mengharapkan 3 kotak cacat dari berapa? Dari 8 kotak yang kita ambil. Ini 8. Terus populasinya, yang cacat itu ada berapa kotak sih? Nah, yang orang cacat ternyata ada 10 kotak. Berarti populasi dari yang cacat itu ada 10. Dan total populasi sisa keseluruhan itu ada berapa? Ada 50 kan? Sini. Nah, untuk motifnya kita pilih false. Karena kita yang mencari probabilitas dari kejadian ini. Nah, untuk mencari kita ketika klik function, insert function, lalu kita pilih statistical dan untuk function kita pilih hypergeometric, hypergeometric, hypergeometric. Nah, sampelnya kita pilih 3. Untuk number sampelnya kita pilih 8. Untuk populasinya kita pilih 10. Untuk number populasinya kita pilih 50. Kumulatifnya false. Nah, jadi peluang kita akan menemukan 3 kotak cacat dari 8 kotak yang kita ambil itu ada di angka 14%, 14,7%. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang keempat, soal yang terakhir. Sebuah pabrik memproduksi 3 jenis produk, A, B, dan C, dengan proporsi 0,4, 0,35, dan 0,25 masing-masing. Dalam satu hari, pabrik memproduksi 5 produk secara acak. Berapa peluang bahwa dalam sehari tersebut, pabrik memproduksi 20 produk jenis A, 15 produk jenis B, dan 15 produk jenis C? Oke, jadi untuk yang nomor 4 kita menggunakan distribusi multinomial. Karena di sini kita tidak hanya memiliki 2 jenis saja, 2 jenis kemungkinan, tapi kita punya 3, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Dan untuk dalam mencarinya, kita itu mengkalikan probabilitasnya untuk masing-masing produk dengan jumlah dari produk yang diinginkannya. Nah, terus kita langsung masuk aja ke Excel-nya. Oke, untuk produk yang pertama, produk A, itu proporsinya berapa? 0,4. Untuk produk yang B, proporsinya berapa? 0,35. Untuk produk yang C, proporsinya berapa? 0,25. Dengan total proporsinya yaitu untuk X-nya kan kita mengharapkan ada 20 produk A, 15 produk B, 15 produk C, dengan total 50 produk. Untuk mencari peluangnya, kita menggunakan rumus multinomial, kita ambil jumlah X-nya. Set. Nah, selanjutnya kita akan mencari peluang untuk yang A, yaitu dengan cara seperti ini, kita pangkatkan dengan 20. Untuk yang peluang yang B, itu B2, dipangkatkan dengan 15. Yang ketiga, sama ketiga, kita pangkatkan dengan 15. Untuk mencari peluangnya, berapa sih peluangnya? Kita harus mengkalikan elemen-elemen yang sudah kita hitung tadi. Ini.
kalikan ini, kalikan dengan ini, kalikan lagi dengan ini. Nah, jadi peluangnya itu ada di angka 1,08%, teman-teman. Jadi untuk kejadian ini, peluangnya itu ada di angka 1,08%. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam software yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam software yang kedua, yaitu dengan menggunakan software RStudio. Pertama-tama kita harus menginstal dan mengaktifkan package-nya terlebih dahulu. Kita Ctrl+C, lalu kita install package-nya dengan menggunakan install package, distri, lalu kita masukkan dengan library dari distri juga. Kita akan nah, sudah muncul seperti ini, maka sudah berhasil. Kita kan metode pertama nih, sahabat teman kan kita menggunakan distribusi geometrik ya. Distribusi geometrik itu seperti ini untuk komennya, sintaksnya. Nah, kita definisikan dulu nih. Probabilitasnya berapa 0,1. Lalu jumlah pada percobaan keberapa kejadian itu berhasil, percobaan yang ketujuh. Nah, lalu untuk mencarinya itu dengan apa? Dengan menggunakan D geom dari X dan P. Nah, selanjutnya kita kan. Nah, kita dapati bahwa peluang itu ada di angka 5,3% nih. Kita masuk ke dalam salah kedua. Yang kedua itu menggunakan distribusi Poisson. Tadi kan, masuk kita dengan sini menggunakan distribusi Poisson. Untuk lambda atau kata-katanya itu ada di angka 4/7. Jadi kan 4, tapi dalam seminggu kita bagi 7 karena kita bahas dalam per hari. Untuk yang kita apain itu ada di dalam dua kan. Nah, untuk cari peluangnya kita menggunakan depois. Karena kita Poisson kan. Nah, nanti kita akan aja untuk melihat berapa peluangnya. Nah, peluangnya itu ada di angka 9,21%, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang ketiga. Terus soal yang ketiga kita menggunakan hypergeometrik kan. Hypergeometrik. Untuk jumlah kotak dalam gudangnya kan ada 50 ya. Nah, terus yang barang yang cacatnya ada berapa? Ada 10. Terus yang kita ambil, kotak yang kita ambil itu ada 8. Terus yang kita cacat yang kita harapkan itu 3. Nah, kita definisikan semuanya. Terus kita mencarinya itu dengan distribusi dengan d hyper. D hyper. Selanjutnya kita run aja. Nah, peluang itu di angka 14,7%, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang keempat. Jadi kan multinomial ya. Tuh. Oh ya, peluang keempat kan yang menggunakan multinomial. Dengan jumlah keberhasilannya tuh yang A 20, B 15, C 15. Size-nya itu jumlah populasinya ada 50. Untuk peluangnya itu yang pertama ada 0,4, yang B ada 0,35, yang C ada 0,25. Untuk mencarinya kita menggunakan sintaks D multinom. Nah, tinggal kita akan saja. Nah, maka peluangnya ada di angka 1,08%, teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya, baik menggunakan software Excel dan software RStudio itu diperoleh probabilitas yang sama untuk setiap soal yang telah diberikan. Ya, berikut saja video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.